Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas. Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas. Saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas. Mari kita lihat bersama. Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Ada yang tidak klop di sana. Sudah jelas salah cetak. Ini artinya SMA di universitas. Iya, SMA-nya di universitas. Oke. UTS itu kan University Teknologi. Iya, ya? ini kok bisa SMA? Berarti SMA-nya di universitas. Oke, baik. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya teman-teman. Bagaimana cara membaca diagram ini? Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas, seperti yang disyaratkan pada pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat minimal pendidikan bagi seorang presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Kenapa saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas? Mari kita lihat bersama. Di dalam diagram ini ada kutipan yang saya ambil dari sebuah surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149 DDI KS 2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok, satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini, kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar, sebuah rekayasa besar untuk menutupi kekurangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu? Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengecek secara langsung ke Australia, atau kita berbicara yang lebih jauh lagi tentang pendidikan sarjana Gibran di Singapura, di MDIS, seperti banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Bagaimana mungkin seorang yang tidak memiliki ijazah SMA bisa berkuliah di sebuah universitas? Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ya ini untuk Gibran.
Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana. Coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Hati-hati. Ya. Sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat. Jangan takut sama Jokowi. Ya, rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul, ya, hanya dengan bantuan bapaknya. Bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Kalau memang salah, cabut aja. Gitu. Beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini disampaikan, aku jadi ingat ketika Anies masih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014 sampai 2016, dia tiba-tiba diganti oleh si Jokowi karena sebulan sebelumnya Anies mengeluarkan keputusan Menteri P dan K berupa sanksi pemecatan dan tuntutan pidana bagi jajaran ASN kementeriannya yang menggunakan ijazah palsu. Nah, diteruskan di sini teman-teman, penjajah yang sesungguhnya di Konaha ini adalah pengkhianat yang jadi penguasa dan korupsi secara berjamaah. Nah, kalau ijazah palsu legal tidak perlu lagi ada sekolahan. Jadi orang-orang pintar, jujur, amanah di Konaha disingkirkan karena mereka takut ketahuan semua kecurangan. Nah, benar tuh, sudah berani bohong pada nuraninya sendiri berarti sudah tidak punya harga diri, tak berakhlak. Jadi kalau mau jadi pejabat ijazah palsu dibiarkan negara jadi kacau, malah yang punya ijazah ditempuh dengan susah payah sulit dapat kerja nantinya. Nah, gara-gara ijazah palsu inilah makanya Anies dipecat dari Mendikbud karena takut bakalan ketahuan siapa-siapa ijazahnya yang palsu. Nah, sebelum KPK tidak bertindak tegas, uang Mulyono tidak terlalu banyak dan menarik para pengkhianat jadi penjilat besar dan para pembohong. Jadi setuju bersihkan NKRI daripada pembohong, selamatkan NKRI demi generasi penerus-penerus. Nah, yang jelas Jokowi sangat perusak nomor Hahid harus segera dijebloskan ke penjara. Presidennya bohong, polisinya bohong, dan jaksanya bohong. Rektornya bohong, ternyata bohong, jaksanya bohong, hakimnya juga, akademisnya juga, dan agamawannya juga terus seperti begitu. Jadi terus apa yang dihadapkan dari Neta yang semua pejabat dan aparatnya semua bohong. Nah, Pak Anies di PHK Mulyono karena usut ijazah palsu. Jadi akal sehat pasti bela akal sehat, penjahat pasti bela pembohong ataupun penjahat pula. Jadi tegakkan kebenaran, Indonesia akan wibawa di mata dunia, sikat kebohongan, bersihkan korupsi, hapus kolusi dan nepotisme. Ya,
Kalau ijazahnya benar palsu, untuk apa anak-anak bangsa ini disuruh berlelah-lelah berjuang mendapatkan ijazah? Ya, masyarakat Indonesia harus serius menanggapi hal ini. Kita dibodohi selama ini. Nah, di sini teman-teman, bicara clear hampir di institusi negara Indonesia penempatan jabatan, seseorang bukan karena prestasi seseorang, tapi kedekatan dengan penguasa yang menjabat saat itu yang bikin negara ini tidak akan maju. Nah, orang bohong itu tidak selamanya aman tenang, pasti akan terbongkar dan akan ketahuan juga akan menerima balasan yang sangat pedih berupa azab di dunia dan akhirat. Hidupnya tak akan tenang, penuh kegelisahan. Jadi orang yang bijak berwibawa, adil, dialah orang yang jujur dan tidak membutuhkan modal, tapi jujur adalah sebuah modal. Itu sendiri orang yang menuapik mereka, orang-orang yang menolak kejujuran. Mereka pun bangga dengan kebohongan yang telah mereka lakukan, padahal mereka tahu mereka sedang berbohong. Jadi pokoknya 10 tahun ini kita masyarakat dibohongi sama termul negara, kacau. Gara-gara ijazah mungkin ini kali sifat-sifat Dajjal dan Firaun. Jadi zaman Pak Anies jadi Menteri Pendidikan dipecat karena ijazah, toh akhirnya kebenaran mencari jalannya sendiri. Nah, apakah orang se-Indonesia tidur sehingga tidak bisa melawan kejahatan ini? Dan semua orang mangut-mangut saja, di mana orang-orang pintar, di mana orang-orang berani? Apakah semuanya sudah keblinger dengan harta-harta? Kenyataannya orang mati hanya membawa kain kafan yang harganya gak lebih dari 100 ataupun 10.000 per meter. Jadi seterusnya teman-teman, di sini Agnes sebelum Anda mencalonkan lagi di pemilu harus turut serta melaporkan dokumen ijazah bodong itu. Antan Menteri Pendidikan bagaimana respon terhadap ijazah dan surat kesetaraan Gibran akan ditunggu. Nah, diteruskan di sini teman-teman, tolong kepala desa ada yang diduga ijazah beli, tetangga gak pernah tahu sekolahnya, tahu-tahu punya ijazah. Ya, kira-kira mau gak ya kalau kita sakit diperiksa dokter gadungan alias ijazah palsu? Jangan-jangan nanti kalau sakit kita malah disuruh minum asam sulfat. Jadi cek untuk kekurangan sebagai ASN aparatur negara seharusnya dipersilahkan. Kalau memang ada yang kurang ijazah adalah penghargaan atau senjata untuk menjadi persyaratan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, yang sok kuasa malunya dah terbayang, catatnya sama rakyat. Orang yang ikut melindungi ikut bohong, biar dia akan malu seumur hidupnya. Umumkan dengan foto-fotonya yang ikut tribrit. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, itulah kalau manusia tidak tahu sejarah bangsanya, bagaimana pahlawan kemerdekaan kita berjuang dari penjajah bangsa ini agar mereka di segala sektor, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan penegak hukum, agar jangan adu domba sesama manusia. Dan bisa diatasi semua itu adalah cita-cita pahlawan kita bersama pendiri bangsa ini untuk maju dan berkembang, rakyat bisa makmur dan sejahtera. Jadi saking kuatnya pengaruh dan banyak petinggi yang terlibat sampai hari ini belum tuntas termasuk orang nomor 1 di Indonesia. Tapi mata tutup telinga rakyat saat ini hanya bisa berdoa dan berharap keadilan dari Maha Pencipta yang Maha Tahu, Maha Melihat, dan Maha Adil yang akan memberikan keadilan di dunia nanti dan pada akhirat. Nah, saya rakyat Indonesia perangi para pengguna ijazah palsu karena hanya menghancurkan pendidikan anak bangsa. Mau menuntut ilmu, jadi tolong kasihan negara, diperjuangkan para pahlawan kemerdekaan dan pendiri bangsa ini sesuai isi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dalam bidang NKRI. Oke, bro.
Jadi teman-teman diteruskan di sini, betul sekali pendidikan Indonesia akan terpuruk ini, akan tidak dihargai oleh negara lain. Jadi kayak zaman penjajahan yang berduit bisa dapat segudang gelar, yang penting duit dan duit. Nah, Jokowi itu otaknya tidak sesuai dengan gelar, makanya menggunakan ataupun meragukan masa lulusan si bahasa Inggrisnya talk the talk. Nah, diteruskan di sini teman-teman, TNI turun ke tanah hukum karena kita tak mau Indonesia kacau dan berdarah-darah dan rakyat cuma percaya pada TNI. Nah, diteruskan di sini teman-teman, betul orang itu harus jujur dengan ijazahnya karena angin saja harus punya KTP supaya bangsa seimbang. Ketetapan supaya bangsa tetap seimbang. Jadi teman-teman, sekarang ini Jenderal Bintang 1, 2, 3, 4 sudah pada jadi penjahat karena naik pangkatnya, bayar miliaran, maka kedepannya kejar balik modal rusak ya. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.